Ini kedengaran nggak suaranya? Kedengaran lah YouTube-nya? Pak, kedengaran. Kedengaran ya? Oke, kita ulang ya. Deviasi. Nah, ini adalah nilai letak. Ya, Ini adalah nilai letak. Yang pertama adalah nilai median. Nilai pengamatan posisi paling tengah itu disebut dengan data array. Jadi nilai letak ini ada median. Terus yang kedua ada juga yang kuartil. Kuartil ini adalah nilai yang membagi pengamatan menjadi 4. Ada 3 kuartil. Terus yang ketiga itu ada desil. Nilai yang membagi pengamatan menjadi 10. Ada 9 desil. Terus persentil, nilai yang membagi pengamatan menjadi 100, ada 99 persentil. Contoh ini adalah untuk kuartil. Kuartil ini sudah di sini ada dijelaskan, itu adalah nilai yang membagi pengamatan menjadi 4. Akan ada 3 kuartil. Nah, jadi ini ada 4 pengamatan. Dari data ini kita bagi 4. Ini ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, di mana kuartil ini, itu ada 4 kelas ini akan ada 3 kuartil. Kuartil yang kedua itu disebut dengan nilai tengah atau median. Jadi median, di sini coba kita lihat ada berapa data. Nanti kita tentukan dulu posisi mediannya. Masih ingat dengan posisi median? Oke, untuk menentukan kuartil, kita harus menentukan dulu nilai median. Kemarin sudah masih ingat mencari median? Masih ingat lah? Nilai tengah, Pak. Bon? Masih ingat ya? Halo? Halo? Mengambil posisi paling tengah, Pak. Iya, median itu adalah nilai tengah, tapi datanya kita harus apakan? Kita urutkan ya. Jadi mulai dari terendah sampai yang terbesar. Nah, sehingga dapatlah nilai mediannya 5. Jadi kita letakkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Karena 9 itu pasti adalah di tengah-tengahnya adalah 55. Ingat masih cara menentukan posisi median? Cara menentukan posisi median adalah N plus 1 dibagi 2. Nah, di sini N-nya ada berapa? Kita bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. N plus 1 dibagi 2. Ini ada 9. 9 sehingga nilainya adalah 9 ditambah 1 dibagi 2. 9 tambah 1 itu 10. 10 dibagi 2 itu nilainya adalah 5. Maka posisi median itu adalah di nomor 5. Baik, kita hitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka posisi median ini adalah di nomor 55. Ini adalah nilai median. Sehingga kuartil 2 kita dapatkan adalah mediannya itu adalah 5. Nah, tinggal di sini kita bisa membagi lagi kuartilnya. Ini ada 4 data atau 4 angka yang belum kita bagi kuartilnya. Maka di sini bisa kita lihat, kita tentukan dulu nilai posisinya. Nilai posisi median tadi adalah N plus 1 dibagi 2. N ini ada 4, 1, 2, 3, dan 4. Terus ditambah 1 itu 5. 5 dibagi 2 nilainya adalah 2,5. Maka kelas satunya ini adalah di posisi 53 dan 55. Nah, tinggal kita tentukan nilai mediannya. Nilai median kalau misalkan di tengah antara data 53 dan 55,
maka bisa kita hitung nilai data yang kedua ditambah nilai data yang ketiga. Jadi 53 ditambah 55 baru dibagi 2 sama dengan 54. Nah, kuartil 1 ini adalah 54. Kuartil 2 sudah kita dapatkan, nilai mediannya tinggal kita terakhir adalah kuartil ketiga. Nah, kuartil ketiga di sini adalah nilai yang belum kita hitung setelah median, itu adalah nilai 56, 57, 60, dan 62. Nah, di tengahnya ini nanti akan ada kuartil yang ketiga. Cara menentukan posisi median dulu. Yang pertama adalah N plus 1 dibagi 2. Nah, N plus 1 dibagi 2. Ini adalah nilainya 1, 2, 3, 4. 4 ditambah 1 nilainya adalah 5. 5 dibagi 2 dapatlah 2,5. Kita dapatkan posisinya adalah 2,5. Maka 56, 57, ini posisi 2, dan ini 60 posisi 3. Berarti di antara 57 dan 60. Nah, kita masukkan di sini adalah nilai 57 dan 60. Maka kalau kita mau mencari interval atau nilai median 57 dan 60 itu kita jumlahkan dulu. 57 ditambah 60 baru 57 tambah 60 baru dibagi 2, nilainya adalah 58,5. Nah, di sini sehingga terdapatlah nilai kuartil. Kuartil pertama itu nilainya adalah 54, kuartil kedua itu 55, dan kuartil ketiga 58,5. Nah, sebelum kalian menentukan ini, kalian ingat, kalau median itu harus datanya kita araikan atau kita urutkan. Ya, jadi nilainya ini sudah kita urutkan, sehingga kita tinggal bisa mengambil nilai-nilai dari kuartil 1, 2, dan 3. Ini contoh nilai kuartil. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Bisa kita lanjutkan ya? Oke, Pak. Berikutnya adalah nilai variasi atau ukuran keragaman. Variasi deviasi adalah nilai bervariasinya data di dalam kelompok data. Itu terhadap nilai rata-ratanya S dikurang S bar. Itu adalah nilai variasi. Maka makin besar nilai variasi, maka makin bervariasi pula data tersebut. Jadi ingat ya, kalau kita mau melihat setiap variasi data, jadi kalau misalkan makin besar nilainya, maka itu pasti datanya akan bervariasi juga. Nah, ini adalah macam-macam nilai variasi. Yang pertama adalah rank atau nilai kisar. Adalah nilai yang menyatakan perbedaan antara nilai terbesar dan nilai terkecil. Misalkan kita dapatkan sudah nilainya adalah kita urutkan 4, 5, 6, 7, dan 8. Maka ranknya itu adalah nilai terbesar dikurang nilai terkecil. 8 dikurang 4 sama dengan 4 ya. Jadi ini adalah nilai rank. Ini mungkin mudah saja. Cek kedengaran suara saya? Tidak dengar, Pak. Ya, tadi putus-putus ya. Ada? Ada, Pak. Ada. Bagus, Pak. Oke. Rata-rata deviasi atau mean deviasi adalah rata-rata dari seluruh perbedaan pengamatan dibagi banyaknya pengamatan. Nah, ini ada rumus untuk ungroup data dan grup data. Oke, nanti akan saya jelaskan ya untuk yang seperti apa sih ungroup data dan grup data. Kita langsung pengertiannya saja dulu. Varian ini adalah rata-rata hitung dari kuadrat
penyimpangan setiap nilai terhadap rata-rata hitungnya. Ini rumusnya juga. Ini adalah varian. Ini adalah standar deviasi pangkat 2. Standar deviasi ini adalah simpangan baku atau akar dari varian tersebut. Jadi kalau kita sudah mendapatkan nilai varian, maka kita akan mendapatkan juga nilai standar deviasi. Tinggal kita akar kuadratkan. Ini ada datanya. Ini adalah patokan luas area di bawah kurva normal. Ini adalah standarnya ya. Berikutnya adalah koefisien varian. Ini adalah koefisien keragaman atau koefisien of variation, adalah untuk melihat perbedaan antara keragaman antara dua ukuran yang mempunyai skala atau satuan berbeda. Rumusnya ini adalah koefisien standar dibagi X bar dikali 100%. Ya, ini adalah rumusnya. Oke, ini sudah bisa terlihat ya. Ini terlihat jelas. Lihat, Pak. Jelas, Pak. Ini adalah contoh untuk perhitungan grup data. Contoh perhitungan untuk grup data. Nah, ini ada data, mengatakan ini adalah grup data. Grup data di sini adalah data yang bisa kita kelompokkan. Contohnya adalah umur 20. Jadi di sini kita akan membahas pertama ini adalah tentang grup data ya dulu. Nanti kita akan membahas juga berikutnya adalah ungroup data. Nah, grup data ini adalah untuk penggabungan data. Jadi kalau kita kelompokkan data-data, misalkan kita bagi ya kelompoknya ini sesuai dengan umur. Ada umur 28 sampai 31, terus selanjutnya 32 sampai 35 dan ini adalah kelipatannya. Sampai datanya itu kita dapatkan adalah sampai umur 55 tahun. Oke, kita lanjutkan dulu ya. 8 sampai 31 ini kelompok pertama ya. Terus 32 sampai 35, 36 sampai 39, 40 sampai 43, 44 sampai 47, 48 sampai 51, 52 sampai 55. Ini adalah frekuensinya. Jadi umur 28 sampai 31 itu ada 3 orang. 32 sampai 35 ini 8 orang, 36 sampai 39 ini 11 orang, 40 sampai 43 ini 11 orang, 44 sampai 47 ini 2 orang, 48 sampai 51 ini 3 orang, dan 52 sampai 55 ini 1 orang. Jadi misalkan ini ada suruh ya tugas kalian mengerjakan ujian. Ujian misalnya UAS ini nanti datanya mungkin sampai sini saja. Ini kalian kerjakan saja masing-masing. Nah, ini akan saya jelaskan langkah-langkahnya. Oke, ini sampai sini paham dulu apa itu grup data. Jadi ini adalah pengelompokan. Kalau misalkan itu adalah ungroup data ini adalah per orang atau tidak dibuat kelompok. Jadi misalkan berat badannya 48, ini 1 orang ya, khususnya adalah per orang. Jadi 48 ini 1 orang, berat badannya 52 ini 1 orang, 56 1 orang, terus 62 1 orang, dan 67 1 orang. Oke, sampai sini paham dulu untuk grup data dan data? Lanjut, Pak. Oke, paham ya, lanjut. Ini frekuensinya, frekuensi itu sudah nanti saya tentukan, misalkan ujian ya. Ini sudah saya tentukan, nah tinggal kita mengerjakan ini tabelnya yang di samping ini. Ini adalah middle point atau nilai median. Middle point itu sama dengan nilai tengah ya. Midpoint itu disebut dengan rumus MP. Ini dapatkan 29,5, sudah paham? Ada yang bisa? 28 tambah 31 bagi 2, Pak. 28 tambah 31 bagi 2. Ini sebelum itu kita harus mendapatkan nilai median dulu kan. Ingat, median itu apa tadi? Datanya harus diurutkan. Dari yang terkecil ke yang besar. Iya. Ini saya anukan for dulu ya, Word-nya. Nah,
Tadi datanya adalah kelompoknya adalah umur 28 sampai 31 ya. Nah, maka kita akan mencari middle point-nya. Middle point atau nilai tengah itu akan kita urutkan. Jadi kita akan mau melihat middle point atau mid point tadi itu adalah sama saja dengan nilai median ya. Jadi nilai median ini akan kita urutkan dari yang terendah sampai yang tertinggi. Jadi dari umur 28, 29, 30, dan 31. Sehingga kita akan dapatkan berapa sih nilai tengah dari umur 28 sampai 31. Baik, kita lanjutkan. N+1 bagi Ya. 2 ya, Pak. Ini kita urutkan dulu, 28, terus berapa lagi umurnya? 28, 29, 30, 30, dan 31. Oke, ini kita tentukan nilai mediannya. Middle point kan sama dengan nilai tengah. Kita tentukan dulu nilai posisinya. Posisi median tadi ya. N+1 bagi 2. Itu kita tentukan dulu N+1 tadi. N+1 bagi 2. Bagi 2. 1 dibagi 2. Ini jeper ya, anggap ini adalah bagi ya. Walaupun ini yang dihitung duluan, atau saya tandain dalam kurung. Dibagi 2 ya. Berapa? N+1 dibagi 2, N-nya berapa? 4. 4 ya. Kenapa jadi 4? Ini ada data yang 4 ya. 1, 2, 3, dan 4. Maka nilainya adalah 4 ditambah 1 dibagi 2. Berapa hasilnya? 2. 2,5. 2,5. 5 tambah 5 dibagi 2 dapatnya adalah 2,5 ya. 5. Maka posisinya itu adalah 2,5 atau 2,5. Kita urutkan ini sudah datanya, ini kita hitung posisinya, ini posisi 1, posisi 2, dan posisi 3. Nah, berarti posisi 2 dan posisi 3 ini antara 29 dan 30. Maka kita dapatkan nilai mediannya adalah berapa? 29 kan di antara 29 dan 30. Maka kita hitung adalah 29 ditambah 30 tambah 30. Bagi baru dibagi 2. Oke, paham ya? Berapa hasilnya? 29,5 ya? 29. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke ya. Nilainya adalah mediannya adalah 29,5 ini. Nah, ini sehingga kalian sudah dapat nilainya 29,5. Nah, ini sudah dapat kita ya nilai mediannya. Sama juga di bawahnya nanti diurutkan ya kan, 32 sampai 35. Terus 36 sampai 39 dapatkan middle point-nya, nilai tengahnya 40 sampai 43 41,5. 44 sampai 47 45,5 tahun ya, ini tahunnya. Terus 48 sampai 51 itu dapatnya 49,5, 52 sampai 55 itu 53,5. Oke, sampai sini paham dulu? paham, Pak. Paham ya? Oke, bisa kita lanjutkan. Berikutnya adalah sudah kita dapatkan nilai middle point atau nilai tengah. Jadi frekuensi ini kan umur sudah dapat ya. Terus frekuensinya ini adalah data sesuai nantinya pas di lapangan atau kita akan dapatkan dari data di lapangan. Tinggal kita menghitung, atau pertama adalah middle point, berikutnya adalah F kali MP, terus MP kurang X bar, dan ini akan dikuadratkan. Kuadrat dari MP kurang X bar. Ya. Jadi ini adalah untuk perhitungan grup data. Jadi sebelum kalian menjawab pertanyaan nanti, itu kalian harus membuat tabel ini dulu, harus menghitung tabel ini dulu, ya. Lanjutkan adalah ke
sebelahnya itu rumusnya adalah F kali MP. Nah, frekuensi kali nilai middle point ya, betul ya. Jadi dapatnya 88,5 ini adalah nilai frekuensinya adalah 3 dikali 29,5 dapatlah, coba hitung sambil hitung. 8. Pas ya? Pas ya, 88,5. Iya, Pak. Oke. Ya, jadi F kali MP ini adalah perhitungan antara nilai frekuensi atau jumlah orangnya itu akan dikali dengan nilai tengah. Jadi 3 kali 29,5 itu dapatlah hasil 88,5. 5. Oke. Berarti ini pas ya semuanya. Sama juga di bawahnya juga ini dikalikan. 8 kali 33,5 dapatlah 268 dan seterusnya. Oke, bisa kita lanjutkan. Berikutnya adalah kita bisa menentukan nilai MP kurang X bar. Nah, nilai MP-nya adalah di sini 29,5, tinggal kita kurangkan adalah X bar-nya. Ada yang bisa mendapatkan X bar? Atau cara mendapatkan 9,4? Jadi kita tidak bisa langsung menghitung dapat ini tanpa kita tahu dulu X bar-nya. X bar itu adalah nilai rata-rata atau nilai mean-nya. Oke, ini akan dijelaskan tentang perhitungan cara mencari X bar. Nah, X bar ini adalah tandanya adalah nilai rata-rata. X bar ini adalah nilai mean atau nilai rata-rata. Rumusnya adalah sigma F kali MP. Tahu sigma kan? Sigma itu apa? Penjumlahan. Ya, jumlah ya. Jadi sigma F kali MP. Sigmanya berapa? 1518,5 ya. Dibagi sigma F. Sigma F berapa? 39. 39. Sehingga 1518,5 dibagi 39 dapatlah berapa? 38,9. Betul ya? Dihitung. Ini kita tahu ini salah atau bujurnya lah. Betul, Pak. Betul ya. Jadi nilainya adalah 38,9. Sehingga kita bisa masukkan ke rumus MP kurang X bar. Ingat tadi X barnya adalah 38,9. Nah, MP-nya itu adalah 29,5 dikurang 38,9. Berapa? Ya, jawabannya kan minus 9,4 ya. Nah, di tabel statistik atau tabel ini nilainya harus mutlak, maka dimutlakan sehingga nilai minus itu dihilangkan. Ya. Baik, nilai di sini adalah nilai MP dikurang X bar. Kita tahu ya, nilai MP-nya itu adalah 29,5 dikurang berapa tadi? Berapa tadi? Ayo perhatikan nggak? Halo? Dikurang 38,9, Pak. Nah, dikurang 38,9. Hasilnya berapa? 9,4. Hasilnya minus ya. Ya, Pak? Nah, di dalam tabel untuk statistik ini kita akan memakai nilai mutlak. Jadi minus itu dihilangkan dan diganti dengan langsung dihilangkan ya negatifnya sehingga dapatnya langsung adalah 9,4. Oke, semuanya paham? Nanti jangan sampai kalian nulis negatif ya atau minus. Paham? Pak, masih bingung, Pak, dapat yang X bar tadi, Pak. X bar itu adalah perhitungan. X bar ini kan mencari nilai rata-rata. Ya loh? Halo? Iya, Pak. Nah, mencari nilai rata-rata. X bar ini adalah rumusnya frekuensi kali MP ini jumlah yang berapa ini? 1518,5 dapat? Oke.
dibagi sigma F. Sigma F berapa? 39. 39. Coba dihitung. Dapat berapa? 1518,5 dibagi 39. Berapa? Ini kalian harus banyak belajar ya nanti. Karena di sini nanti UAS-nya akan seperti ini. Jadi kalian fokus untuk menghitung. Kalau salah satu saja angka yang salah, itu akan salah nanti berkelanjutannya. Contohnya, di sini kalian salah menghitung. F kali MP salah. Kalau ini salah, jumlahnya juga akan salah. Halo? Halo? Nah, jadi ini bujur-bujur dihitung nanti. Nanti ada ketentuan pas UAS nanti. Oke, sudah dihitung dapat berapa hasilnya? 38,935. Nah, 38,9 ya. Anggap kita bulatkan satu angka di belakang koma. Itu dapatlah 38,9 kan tadi ya. Nah, sehingga MP kurang X bar. MP-nya berapa? 29,5. Nah, dikurang 38,9 berapa? 9 dibagi apa tadi, Pak? Dikurang. Ini kan rumusnya nih. Coba lihat. MP. MP itu ini kan. Oh, iya. Nah, dikurang X bar tadi. Rata-ratanya. Berapa? Min 9,4. Jadi ingat, kalau tadi sudah saya bilang, kalau kita di tabel grup data, ini di statistik itu tidak ada nilai minus, dan ini kita akan membuat adalah nilai mutlak. Nah, jadi ini tidak ada minus, tadi kan minus 9,4. Jadi kita ubah, minusnya dihilangkan, jadilah 9,4. Paham? Halo? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke ya. Baik, kita lanjutkan. Dan ini tolong ya, frekuensinya saja yang dijumlahkan nanti ya. Kalau siapa tahu nanti kan ini soalnya kayak gini ya. Nah, ini kan ini yang saya kasihkan data. Ini yang dijumlahkan, middle point ini tidak perlu dijumlahkan. Karena apa? Ini adalah jumlah umur. Umur ini kan nilai tengah. Ini umur ini kan bisa dihitung. Ini kan dapat kita tahu jumlah orang. Ini frekuensinya adalah jumlah orangnya. Umur 28 sampai 31 itu 3 orang, 32 sampai 35 8 orang. Nanti mungkin saya akan menampilkan tabelnya sampai sini saja. Nanti yang ini kalian yang kerjakan. Nah, mudah ya, saya kasihkan sudah anunya contohnya. Oke, kita lanjutkan ya. Ini paham sudah ya? Dapat MP kurang X bar? Halo? Paham ya? Nah, ini juga sama, umur 32 sampai 35. Jadi tadi adalah MP kurang X bar. MP-nya berapa? 33,5. X bar-nya berapa tadi? 38,9. Nah, 33,5 dikurang 38,9. X bar ini sama semuanya. Berapa? Hasilnya. 33,5 dikurang 38,9 berapa? Minus 5,4, Pak. Nah, minus 5,4 sehingga jadi berapa? 5,4. Oke, sampai sini paham? Halo? Paham, Pak. Paham ya? Karena ujiannya ini kita offline katanya. Nanti ada diberitahukan nanti ya. Jadi kalian akan hitung sendiri nanti. Oke, kita lanjutkan. Jadi nilainya itu dihilangkan minusnya, sehingga nilainya adalah 9,4. Oke, sampai sini paham dulu? Apa dasarnya Pak minusnya itu dihilangkan? Ya, karena ini adalah perhitungan statistik untuk kurva itu tuh kan harus ada nilai mutlak, tidak ada nilai minus. Ya, ketentuan di tabelnya. Bukankah sistem matematis nilai minus itu adalah mutlak, Pak? Enggak, ini di tabel statistik untuk perhitungan grup data dan untuk mencari nantinya median mean deviasi itu harus nilainya adalah nilainya mutlak. Jadi ini dimutlakkan semuanya.
Jadi sudah rumus kayak gitu Pak ya? Iya, jadi ini nilainya tidak ada nilai minus. Oke? Oke, Pak, terima kasih. Oke. Nah, kalau sudah dapat MP kurang X bar, maka bisa kita lanjutkan ke rumus berikutnya adalah MP kurang X bar pangkat 2. MP kurang X bar pangkat 2 berapa? Ini ya, jadi 9,4 dipangkatkan 2. Berapa? 88,36. Baik. Sekarang kita 88,36. Oke, sekarang kita berang yang ke sebelahnya, perhitungannya adalah MP kurang X bar pangkat 2. Nah, MP kurang X bar pangkat 2 itu adalah MP kurang X bar ini baru dipangkatkan 2. Paham pangkat 2? Kayak mana menghitungnya? Oke, betul ya. Jadi 9,4 dikali 9,4. Dapatlah hasilnya berapa? 88,36. Jadi jangan 9,4 kali 2, jangan lah. Kalau kalian mengalihkan seperti itu, 9,4 kali 2, itu akan salah nanti perhitungannya. Oke, paham sudah ini? Halo? Paham, Pak. Paham, oke kita lanjutkan. 88,36 ya. Sampai sini paham dulu? Sudah? Paham, Pak. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Ini tinggal mudah aja ya. MP kurang X bar pangkat 2 ini adalah perpangkatan dari MP kurang X bar. Pak, izin nanya, Pak. Ya, silakan. Pak, ini tadi kayak misalnya yang contoh pertama ini tadi kan hasilnya minus ya, Pak? Ya. Habis itu minusnya dihilangkan. Nah, kalau misalnya ternyata hasil pengurangannya itu nggak minus, Ya, nggak itu apa-apa. apakah penulisannya tetap sama ya, Pak? Iya, angkanya sama aja, tidak usah diapa-apakan lagi ya. Contohnya Berarti kayak nggak gini. berpengaruh ya, Pak ya? Contohnya kayak gini kan, 41,5 dikurang 38,9 nilainya adalah 2,6. Sebenarnya kalau kita misalkan juga ini kan dipangkatkan, itu minus kali minus. Oke, ini kalau misalkan datanya itu tidak negatif ya, ini kan X barnya MP kurang X bar. Kalau datanya tidak negatif, itu tetap kada usah bingung. Ya itulah hasilnya ya kan. Jadi 45,5 misalkan ini 4,5 dikurang 38,9 ya hasilnya ini pasti bilangannya adalah bulat, ini ditulis. Jadi tidak masalah. Harus minus atau negatif, itu tetap adalah hasilnya positif. Jadi tidak ada minus. Paham ya? Oke? Halo? Halo? Paham? Dapatnya nilainya adalah positif. Ya. Oke ya, ini nanti dijumlahkan, ini juga dijumlahkan, MP kurang X bar dan F kali MP-nya juga dijumlahkan. Nah, sekarang soalnya itu adalah yang pertama tentukan nilai mean rata-rata hitung, terus yang kedua mean deviasi, tentukan nilai mean deviasi, terus varian. Berikutnya adalah standar deviasi dan koefisien variasi atau koefisien varian ya. Nah, tinggal kita masukkan rumus. Nilai rata-rata hitung itu sudah kita tahu ya, tadi cara menghitungnya adalah sigma F kali MP dibagi sigma F. Jadi adalah 1518,5 dibagi 39. Dapatlah 38,9. Ini sudah paham ya tadi cara mendapatkan X bar. Berikutnya adalah nilai mean deviasi. Mean deviasi ini rumusnya adalah, nah ini kita kemarin ya nilainya. Jadi sigma MP kurang X bar dibagi sigma F. Rumusnya adalah sigma MP kurang X bar dibagi sigma F untuk mencari rata-rata deviasi. Nah, sigma MP kurang X bar itu 50,5
Baik, setelah kita menghitung nilai rata-rata, tadi kan ada pertanyaan, itu ada soal, ya kan? Nah, kalian tentukan nilai mean, terus yang kedua adalah nilai mean deviasi. Nah, mean deviasi, mean deviasi ini adalah rumusnya, atau MD atau RD ya, rata-rata deviasi. Nah, jadi rumusnya adalah sigma MP kurang X bar dibagi sigma F. Nah, sigma Bagi kurang sigma F. sigma F Rumusnya adalah sigma MP kurang X bar dibagi sigma F untuk mencari sigma MP kurang X bar dibagi sigma harian. Itu 50, sigma MP kurang X bar berapa nih? Berapa? Sigma MP kurang X bar. 50,6. 50,6 baru dibagi sigma F. Berapa sigma F? 39. Nah, 39. Jadi mudah ya. Tadi kita mencari nilai rata-rata. Nilai rata-rata atau X bar. Jadi kan pertanyaannya adalah nilai rata-rata. Jumlah ini sigma F kali MP dibagi sigma F. Sekarang mean deviasi atau rata-rata deviasinya itu rumusnya sigma MP kurang X bar yang ini. Pulang sebelahnya ini kan tadi yang ini. Sekarang ini sigma MP kurang X bar dibagi sigma F. Jadi 50,6 dibagi 39. Oke, paham? Paham ya? Coba nanti diulang-ulang ya. Itu ada aja rumusnya. 6. Dibagi sigma F. Sigma F itu adalah 39. Sehingga rumusnya adalah sigma MP kurang X bar dibagi sigma F 50,6 dibagi 39. Dapatlah nilainya mean deviasinya itu adalah 1,29. Ini untuk nilai mean deviasi. Berikutnya adalah nilai varian. Varian ini adalah sigma MP kurang X bar pangkat 2 dibagi sigma F. Kita masukkan ke rumus sigma MP kurang X bar pangkat 2 itu 495,35. Nah, ini salah ya, 495,35 dibagi 39. 495,35 dibagi 39, dapatlah hasilnya 12,7. Nah, berapa? 495,35. Coba dihitung. Pas, Pak. Pas ya? 12,7. 12,7. Nah, terus dari standar berikutnya adalah kita dapatkan sudah varian, tinggal kita mencari dapatkan itu adalah nilai standar deviasi. Itu rumusnya adalah sigma MP kurang X bar pangkat 2 dibagi sigma F, tinggal kita akar kuadratkan. Nah, ini nilainya sudah dapat ya, varian tadi. Sama sigma MP kurang X bar pangkat 2 dibagi sigma F, tinggal diakarkan. Nah, akarnya itu nilainya adalah 3,56. Itu standar deviasi. Berikutnya adalah koefisien varian. Koefisien of varian rumusnya adalah standar deviasi, yang nilai tadi standar deviasi ini dibagi X bar 38,9 ya kan, kali 100%. Maka 3,56 dibagi 38,9 kali 100% itu nilainya adalah 9,15%. Oke, sampai sini ini adalah cara perhitungannya supaya kalian mudah ya mengingatnya. Juga ini kita sudah mendapatkan nilai mean. Nilai mean itu adalah sigma F kali MP ini dibagi. Nah, ini penjelasannya ya. Jadi ini ada mencari X bar tadi rata-rata, F kali MP, jumlah sigma F kali MP, baru dibagi sigma F. Sekarang
Untuk sigma untuk mencari rata-rata deviasi itu adalah sigma MP kurang X bar 50,6 dibagi sigma F 50,6 dibagi jumlah F ini 39, dapatlah hasilnya itu adalah nilai rata-rata deviasi. Nah ini sigma F. Oke. Nah itu adalah dapat X barnya. Nah itu dapat X Terus barnya. berikutnya kita mau menentukan nilai mean deviasi, itu adalah sigma MP kurang X bar 50,6 dibagi sigma F dibagi 39. Dapatlah 1,29. Ya. Itu nilai mean deviasi. Berikutnya untuk varians itu rumusnya ke sampingnya sigma MP kurang X bar pangkat 2. Jadi varian itu adalah kelanjutan dari jumlah rumusnya ini. Jadi 495,35 ini akan dibagi sigma F, jumlah sigma F. Berapa? Sigma F itu adalah 39. Maka dapatkan nilainya adalah 12,7. Oke. Sudah paham apa itu varian? Penjumlahannya juga paham ya? Rumusnya paham? Halo? Halo? Varian sudah paham belum? Paham, Pak. Paham ya. Jadi kalau mencari varian itu adalah sigma MP kurang X bar yang sebelahnya tadi jumlahnya, tetap dibaginya itu adalah sigma F. Itu adalah mencari varian. Oke. Kalau kita mau mencari standar deviasi, tinggal kita akar kuadratkan dari nilai varian tadi. Nilai variannya itu sudah kita dapatkan 455,32 bagi 39, dapatlah kita akarkan, nilainya adalah 3,56 atau akar 12,7. Nilainya adalah 3,56. Untuk koefisien varian, ini rumusnya adalah standar deviasi dibagi X bar dikali 100%. Nah, standar deviasinya itu adalah kita dapatkan tadi hitungannya 3,56 dibagi X bar 38,9 atau nilai rata-rata tadi dikali 100% dapatlah 9,1. Oke, koefisien varian ini adalah kita tentukan dulu adalah standar deviasi. Standar deviasi pastinya kita sudah tahu perhitungannya adalah itu akar dari jumlah yang varian tadi. Dapatlah standar deviasinya 3,56 baru dibagi X bar. X bar tadi adalah nilai rata-rata yang di awal tadi perhitungannya, ya. Dapatlah 38,9 baru dikali 100%. Nah, ingat koefisien varian ini adalah pakai persen. Jadi persen itu adalah per 100, ya kan? Maka dikali 100, dapatlah 9,15%. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Paham ya? Paham nggak? Halo? Paham nggak? Halo? Cek. Kedengeran nggak suara saya? Kedengaran, Pak. Oke, paham? Atau nanti diulang-ulang aja ya. Ada kan link YouTube yang saya bagikan? Ada, Pak. Oke, nanti sambil dilihat-lihat lagi ya. Coba dihitung-hitung, cari hitung-hitungannya juga lah. Oke, kita lanjutkan. 5%. Oke, itu untuk grup data. Selanjutnya adalah Oke, selanjutnya ini adalah penghitungan untuk ungroup data. Ini juga berbeda dengan perhitungan grup data. Nanti ada data yang akan saya sajikan. Misalkan ini adalah satu saja. Ini tidak berbentuk grup. Karena ungroup itu tuh tidak bergrup kan. Jadi ini cuma 48. Berat badan 48, 52, 56, 62, dan 67. Biasanya ungroup data ini adalah dalam jumlah yang responden itu ya tetap satu-satu. Tidak banyaknya 48, 5 orang, atau apa tidak. Ini satu-satu. Jadi dalam kelompok kecil.
Jadi ini adalah satu kelas, misalkan itu cuma 5 atau satu kelompok itu 5 orang. Ini adalah berat badan 48 kg itu satu orang, 52 gram satu orang, dan seterusnya. Ini adalah tidak ada frekuensinya. Baik, ini kita lanjutkan dulu. Tentang untuk data yang ungroup, ya, ungroup data di sini contohnya. Ini adalah nilai X atau disebut dengan di sini contohnya adalah berat badan, ya. Kita dapatkan data berat badan dalam satuan kilogram. Jadi ini dalam jumlah yang kecil saja ada 5 responden, namanya ungroup data, itu tidak dikelompokkan dan jumlahnya satu-satu. Oke, nilainya adalah 48. Responden pertama, yang responden kedua itu 52, 56, 62, dan 67. Totalnya untuk kilogramnya adalah 285 sigmanya, sigma X-nya. Nah, untuk tabelnya ini berikutnya adalah X dikurang X bar dan X kurang X bar pangkat 2. Nah, kita sudah mendapatkan nilai X 48. Baru dikurang X bar. Nah, kita tentukan dulu X barnya. Nilai X bar ini sama dengan rumusnya adalah sigma X dibagi N. Sigma X ini adalah 285. Sigma X, sigmanya adalah 285 dibagi N. N-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi, rumusnya adalah... Jadi, untuk perhitungan X bar di ungroup data, itu adalah perhitungannya sigma X berapa di sini? Berapa? 285. 285 dibagi N atau jumlah responden. Berapa di sini jumlah responden? 5, Pak. 5 ya. Ini 1, 2, 3, 4, dan 5. Dapatlah berapa? 57. 57. Nah, karena ini X kurang X bar, 57 ya tadi ya. 48 dikurang 57 berapa? 9. Ya, minus 9 kan, minus 9. Jadi ini karena tabel juga, ini ditulisnya adalah 9 saja. Tidak perlu pakai minus, jadi ini dihilangkan minusnya. Oke, paham? Tetap ini adalah angka mutlak, ini 9. Paham? Halo? Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Udah. X dibagi N. N-nya ada 5. Sigma X 285 dibagi 5. Berapa? 7, Pak. 57. 57. 57 ya. 57. 285 dibagi 5, 57. Nah, tinggal kita kurangkan 48 dikurang 57 minus 9 ini dihilangkan ya. Nilainya ini 9. Terus ini 52 dikurang berapa tadi? 57. Dapatlah minus 5, ini dihilangkan ya, minusnya juga sama tadi, minusnya 5, terus 1, 5, 10. Ini dijumlahkan. Sekarang kita lanjut ke tabel berikutnya, itu adalah X dikurang X bar pangkat 2. Nah, ini dipangkatkan. 9 pangkat 2, 81. 5 pangkat 2, 25. 1 pangkat 2, 1. 5 pangkat 2, 25. 10 pangkat 2, 100. Totalnya 232. Oke, sampai sini pertanyaan. Mudah ya untuk ungroup data. Cuman mengisi 2 tabel berikutnya. Oke ya, kita lanjut. Lanjut, Pak. Oke. Nah, berikutnya ini adalah nilai sigma X dibagi N tadi sudah X bar, sigma X bagi N 285 bagi 5, 57 kg. Nah, untuk nilai rumus dari main deviasi adalah sigma X kurang X bar dibagi N. Sigma X kurang X bar 30 ya. 30 dibagi sigma N. Sigma N-nya adalah 5. 30 dibagi 5, 6 kg. Ini adalah main deviasinya. Nah, untuk varian ini adalah sigma X kurang X bar pangkat 2 dibagi N kurang 1. Rumusnya adalah N kurang 1 ya, bukan dibagi N. Jadi sigma X kurang X bar
pangkat 2 dibagi N kurang 1. Berapa nilainya? Nah, itu adalah 232 sigma X kurang X bar pangkat 2 itu nilainya 232. Baru kita bagikan 5, N-nya 5 dikurang 1. 232 dibagi 4 nilainya adalah 58. Inilah nilai variansnya. Nah, sekarang kita ke standar deviasi. Ini sama saja. Nah, ini berantakan ya. Nah, rumusnya ini adalah akar kuadrat dari nilai varians. Kita sudah dapatkan 232. Mohon maaf Pak, screen-nya nggak jalan Pak. Hah? Share screen-nya nggak jalan ya? Oke. Tunggu ya. Nah, ini sudah kelihatan? Belum, Pak. Belum ya? Oke, kita tunggu dulu lah. Sudah? Belum, Pak. Dulu, Pak. Udah Pak. Sudah ya? Oke ya. Oke. Ini Sudah. adalah standar deviasi. Nah, standar deviasi ini tinggal kita akar kuadratkan dari nilai varian. Kalau kita lebih mudahnya kan akar kuadrat dari sigma, akar dari sigma X kurang X bar pangkat 2 bagi N kurang 1. Maka nilainya adalah akar 58, itu nilainya adalah 7,615. Itu adalah standar deviasi. Nah, untuk koefisien varian, rumusnya ini sama saja. Untuk yang ungroup data itu adalah SD bagi X bar dikali 100%. Maka nilainya adalah 7,615 dibagi 57. Kali 100 nilainya adalah 13,360 atau 13,36%. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Kayaknya aman saja ya. Nah, kalau sudah ini silahkan absen ya. Absen 6